Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pemeliharaanmu hari demi hari hingga pada saat ini. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami merendahkan diri kami, membuka hati kami siap untuk belajar, kami siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama membuka Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tuhan Yesus berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh pejuang hak asasi manusia bernama Mahatma Gandhi, dia pernah mengucapkan satu kalimat yang menarik. Mahatma Gandhi berkata, bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Tetapi bumi tidak cukup untuk memenuhi ketamakan setiap orang. Sebuah pernyataan yang sangat tegas dan jelas mengingatkan kita agar waspada dengan ketamakan. Mengapa kita waspada dengan ketamakan? Karena tidak pernah ada kata cukup untuk orang yang tamak. Artinya seseorang mungkin bisa memiliki segalanya, tetapi ketamakan membuat dia tidak bisa mensyukuri apa yang dia miliki, sehingga dia berusaha mendapatkan lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Jadi tidak ada kata cukup untuk orang tamak. Dan karena ketamakan itu sendiri, pada akhirnya kita akan mengalami dampak negatif. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama maupun alam semesta. Sebagai bukti, ketika manusia mengeksploitasi alam semesta terus-menerus demi memuaskan ketamakannya, maka alam semesta akan menjadi rusak. Dan ketika alam semesta rusak, maka yang rugi adalah manusia itu sendiri, baik kita maupun sesama kita. Karena itu Mahatma Gandhi mengingatkan kita agar berhati-hati dengan ketamakan, supaya kita terhindar dari dampak negatif itu. Nah, yang menarik, nasihat yang sama juga diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24.
Pada ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Kalau kita membaca ini secara sekilas, tampaknya Tuhan seperti melarang kita untuk mengumpulkan kekayaan dan mendorong kita untuk mengejar harta surgawi. Pemahaman seperti ini tidak sepenuhnya salah. Tuhan Yesus mendorong kita untuk terfokus pada harta surga, bukan duniawi. Meski demikian, sebenarnya Tuhan tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta. Bahkan, bukankah harta kekayaan merupakan salah satu bentuk berkat Tuhan dalam hidup kita? Tidak heran kalau di dalam Alkitab kita pun juga menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang Alkitab katakan mereka adalah orang kaya. Contoh, Abram. Dia disebut sebagai orang paling kaya pada masanya. Demikian pula dengan Ayub. Raja Daud dan Salomo pun diberikan karunia kekayaan yang melimpah-limpah. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, jelas Tuhan tidak alergi dengan kekayaan. Dan Dia tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan kekayaan. Namun, melalui ayat ini Tuhan mengingatkan kita agar waspada dengan ketamakan. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menarik Bapak Ibu, Paulus menghubungkan antara cinta dengan uang. Kalau kedua kata ini berdiri sendiri-sendiri, ini sesuatu yang baik. Cinta itu harus memenuhi hati kita. Cinta akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi orang yang kita cintai. Demikian pula dengan uang. Uang adalah berkat dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk digunakan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Namun ketika kedua kata yang baik ini dihubungkan, justru disitulah muncul masalah. Karena ketika kita cinta uang, maka uanglah yang menjadi Allah dalam hidup kita. Uanglah yang menjadi fokus dari setiap kata dan tindakan kita. Uang yang seharusnya menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, justru berubah menjadi Tuhan yang kita layani dengan seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu tidak salah kalau Tuhan mengingatkan kita agar waspada dengan cinta uang. Dan tentu cinta uang punya korelasi dengan ketamakan, karena orang tamak dia cinta pada harta kekayaan dan dia akan melakukan apapun demi mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Karena itulah Tuhan mengingatkan umatnya agar tidak tamak, agar berhati-hati dengan cinta uang. Bahkan kalau kita sampai mengorbankan segala sesuatu demi mendapatkan kekayaan itu. Nah, yang menarik adalah nasihat ini ditujukan bukan hanya kepada orang-orang kaya, tetapi kepada semua orang. Kenapa? Karena ketamakan bisa dialami oleh semua orang, bukan bicara status dan identitas, apalagi harta kekayaan. Artinya, orang yang miskin pun juga bisa tamak, bisa serakah, tidak puas dengan apa yang dia miliki, dan melakukan segalanya demi mendapatkan harta itu sendiri. Jadi, ketamakan bukan hanya dosa yang mengancam orang-orang yang kaya, tetapi juga mengancam semua manusia, tidak peduli pada status kedudukan maupun juga jumlah kekayaannya. Karena itu kita perlu berhati-hati, memeriksa diri apakah kita sudah terbebas dari ketamakan atau jangan-jangan kita dibelenggu dan dikendalikan oleh ketamakan kita. Untuk bisa terhindar dari ketamakan, Tuhan mendorong kita untuk menjaga hati. Karena di dalam hatilah ada keinginan,
Di dalam hatilah ada rasa cinta, itu sendiri akan menggerakkan kita melakukan apapun demi yang kita cintai. Karena itu Tuhan secara tidak langsung dalam ayat ini mengingatkan kita agar kita menjaga hati kita dengan baik. Nah, untuk menjaga hati dengan baik, Tuhan Yesus memberikan beberapa tips. Yang pertama, agar kita bisa menjaga hati dengan baik, maka kita harus memfilter apa yang kita lihat dengan mata kita. Mengubah cara pandang kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-22-23 di sana dikatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Menarik bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga mata kita. Karena disadari atau tidak, apa yang kita lihat dan tentunya juga apa yang kita dengar akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, akan mempengaruhi perkataan dan perilaku kita. Kalau kita hanya melihat misalnya tontonan sinetron-sinetron yang menggambarkan seorang yang kaya dalam ukurannya materi, maka tanpa sadar konsep itu akan terpatri dalam pikiran kita dan kita berpikir bahwa kekayaan itu adalah sebatas sesuatu yang sifatnya materi dan duniawi. Tetapi kalau kita mengubah pandangan kita, melihat Alkitab dan kemudian belajar bahwa Tuhan memberikan banyak berkat dalam hidup kita, bukan hanya dalam bentuk materi, maka kita melihat bahwa berkat Tuhan begitu melimpah, sehingga meski mungkin secara materi, secara tolok ukur dunia kita tidak termasuk orang kaya, tetapi karena kita melihat pada karunia Allah, melihat pada berkat Tuhan, melihat pada kasih Allah, di situ kita tetap bisa bersyukur, bahagia, dan menyatakan diri sebagai orang yang kaya di dalam Tuhan. Jadi penting untuk memfilter apa yang kita lihat, untuk melihat apa yang baik, apa yang benar, bukan apa yang salah yang justru menjerumuskan kita ke dalam ketamakan. Yang kedua, Tuhan pun juga mendorong kita untuk mengubah fokus hidup kita. Kalau selama ini kita terfokus pada harta dunia, maka pada 1920 Tuhan mengatakan harta dunia itu fana. Kita mati nggak akan membawa apa-apa, sama seperti ketika kita baru dilahirkan di dunia. Karena itu Tuhan mengingatkan, jangan kamu menghabiskan hidupmu, waktumu, tenagamu hanya demi mengejar yang duniawi. Tetapi justru kita harus memakai waktu hidup kita untuk mengejar harta surgawi. Karena harta surgawi jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada harta dunia. Mungkin kita bisa booking hotel paling mahal di dunia dengan uang yang kita miliki. Tetapi seberapapun banyak harta kita nggak bisa booking tempat kita di surga. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan berdasarkan iman dan hidup kita. Karena itu, Tuhan mengingatkan kita jangan terfokus pada harta dunia, tetapi alihkan pandangan kita dan lihatlah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika fokus hidup kita berubah, maka yang ketiga, kita akan mendekatkan diri pada Sang Pemberi berkat, bukan sekedar mengejar berkatnya semata. Bapak Ibu, banyak orang tanpa bermaksud menghakimi, datang ke gereja, berdoa, baca Alkitab supaya apa? Diberikan berkat. Padahal Tuhan menghendaki ketika kita menerima berkatnya, maka kita akan melihat pada Sang Pemberinya. Dan kita akan memuliakan Sang Pemberi. Jadi kita harusnya melakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi agar kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pemberi berkat. Menyadari ketidakmampuan kita, kerapuan kita, kelemahan kita, dan mendorong kita untuk selalu mencari Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Dengan demikian,
maka hati kita akan terikat kepada Tuhan, bukan kepada Mammon. Nah, menjadi pertanyaan kini adalah apakah kita sudah menjaga hati kita dengan baik? Apakah kita sudah hidup dengan rasa syukur, melihat pada Tuhan Sang Pemberi berkat, ataukah jangan-jangan kita terbelenggu oleh ketamakan? Mari kita menjaga hati kita, memeriksa diri kita, dan mari kita hidup bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami agar berhati-hati dengan ketamakan. Ampuni kami apabila kami tidak pernah punya rasa cukup, rasa puas. Ampuni kami apabila kami memuaskan hawa nafsu dan bukan lagi menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami apabila kami beribadah, berdoa demi mendapatkan berkat, bukan karena mencintai Sang Pemberi berkat. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kami dan mengubah hidup kami, menolong kami untuk berjalan seperti yang Tuhan ingini. Berkati setiap jemaat-Mu pribadi demi pribadi. Kiranya kasih karunia surgawi dicurahkan melimpah dalam hidup jemaat-Mu. Berkati pekerjaan, berkati studi, berkati keluarga, dan juga kesehatan kami semua. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, kiranya Tuhan menjadi kepala atas gereja-Mu, dan kami boleh giat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah memimpin dan menyertai Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami yang terbaik, Tuhan akan berikan. Dan kami menyerahkan hari ini, hari depan kami, sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, kasih karunia Allah mengiringi langkah hidup saudara. Amin.